Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wali ahadi ummatihi minal ulama wassalihin syafa'atun aydan hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsara min Rabi'ata wa Mudhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuqalu lirrajul kum ya fulan fasfa' fayakumur rajul fayashfa'u lil qabilah wa li ahlil baiti wa lirrajuli warrajulain ala qadri amalih. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan min ahlil jannah yushrifu yawmal qiyamah ala ahlin nar fayunadihi rajulun min ahlin nar wa yaqul ya fulan hal ta'rifuni fayaqulu la wallah ma a'rifuka man anta fayaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarbata ma'in fasaqaituk qala qad arabtu qala fashfa'li biha inda rabbik fayas'alullah ta'ala dzikrah fayas'alullah ta'ala dzikruhu wa yaqul inni ashrabtu ala ahli an-nar fanadani rajulun min ahliha faqala hal ta'rifuni faqultu la man anta faqala ana alladhi istasqaitani fid dunya fasaqaituka fasfa'li inda rabbik fasafa'ani fihi fayashfa'uhu Allah fihi fayu'maru bihi fayukhraju minan nar. Wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nas khurujan idza bu'itsu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubashiruhum idza ya'isu liwa'ul hamdi yawma idzin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi wala fakhra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni aqumu baina yaday rabbi azza wa jalla fa aqsa hullatan min hulalil jannah thumma aqumu an yaminil arash laisa ahadun minal khalaik yawma yaqumu dhalikal maqam ghairi ila akhir. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan bagi satu persatu umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari para ulama dan orang-orang soleh terdapat syafaat juga. Jadi bukan hanya Nabi yang memberi syafaat, tetapi para ulama, orang-orang soleh itu pun mereka diberi mandat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min Rabi'ata wa Mudhar. Artinya akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Sahabat bertanya, apakah itu lain lagi dengan syafaat engkau wahai Rasulullah? Ujar Nabi, lain lagi syafaatku. Ini ada seseorang dari umatku yang dia itu diberi Allah kekuasaan, wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang lain lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Artinya ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang
satu orang ini bisa memberi syafaat yang lainnya itu. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan seorang laki-laki di sini ialah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni itu, beliau bisa memberi syafaat sebanyak orang yang ada di kabilah Mudar dan Rabi'ah. Artinya sekampungan, seberapa kampung. Nah, beliau bisa memberikan syafaat di akhirat itu. Belum lagi syafaat sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, itu jelas lebih lagi daripada itu. Diberi Allah kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada muslimin muslimat lainnya itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajul qum ya fulan fashfa' fayakumur rajul fayashfa'u lil qabilah wa li ahlil baiti walirrajuli walirrajulaini ala qadri amalih. Artinya dikatakan kepada seseorang di hari kiamat itu, bangunlah wahai fulan, lalu berikanlah syafaat. Maka laki-laki itu bangun, lalu ia memberi syafaat bagi kabilah, sekampungan inya, sasukuan inya. Kabilah itu suku. Nah, suku kan ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku apa-apa tuh. Nah, sasuku kabilah itu. Ada yang bisa memberi syafaat bagi kabilah, sasukuan inya diberinya syafaat. Ini macam kayak ya kada sejauh-jauh misal di Banjar. Nah, di Banjarmasin itu ada kumpulan orang Berabai. Nah, di Jawa itu pulang ada perkumpulan orang-orang Banjar. Nah, itu ya sasuku ngarannya. Nah, di mana kita di Makkah itu ada perkumpulan orang-orang Jawa. Ada perkumpulan orang-orang kita Banjar ini ada. Nah, ini kau memberi syafaat sasukuannya itu. Ada yang hanya diberi wewenang syafaat untuk keluarga. Nah, keluarga. Ikam beri syafaat kula-kula ikam situ cari kula-kula ikam nang kada cukup amal, cari kula-kula ikam nang bakal makan neraka, beri syafaat. Nah, kula-kula ada bagi satu orang, ada saikung hanya kawa menolong orang. Ikam diberi kemampuan untuk memberi syafaat cuma untuk satu orang. Saikung aja kawa dibawanya. Berarti masuk surga saikung aja kawa membawa orang. Dan bagi dua orang, ada juga dua orang aja kawa. Berusia anak 3. Diberi syafaat kemampuan hanya hingga 2. Nah, ngalih benar memilih mana yang ditinggal nih anak nih. Menurut kadar amalnya, menurut kadar amal orang yang ini. Bila orang ini kedudukannya tinggi di sisi Allah, maka banyak inya diberi wewenang untuk memberi syafaat itu. Orang ini mulia kedudukannya di sisi Allah, maka banyak juga yang dibawanya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan min ahlil jannah yushrifu yaumal qiyamah ala ahlin nar wa yunadihi rajulun min ahlin nari wa yaqul ya fulan hal ta'rifuni fa yaqulu la wallah ma a'rifuk man anta
fayaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarbata ma'in fasaqaituk qala qad arabtu qala fashfa' li biha inda rabbik fayas'alullaha ta'ala dzikruh wa yaqul inni asyrabtu ala ahli an-nar fanadani rajulun min ahliha فقال هل تعرفني فقلت لا من أنت فقال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني به فيشفعه الله فيؤمر به فيخرج من النار. Artinya sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga melihat dari atas pada hari kiamat kepada penghuni neraka. Nah, orang surga ininya ada diberi kelebihan oleh Allah, nya kau melihat neraka. Kau melihat neraka. Enak perjalanan lah kita melihat neraka. Kalau ada kula-kula tertinggal di situ, kalau ada kawan-kawan di situ. Nah, perjalanan melihat neraka, melihat orang yang disiksa, dihukum. Lalu ia dipanggil oleh seorang dari penghuni neraka seraya berkata, wahai si fulan. Yang dalam neraka ini baku jiak. Yang dalam neraka ini berteriak, oh si fulan yang di atas, apakah kamu mengenalku? Pinang dulu lawan aku yang disiksa di neraka ini. Nah. Lalu laki-laki dari penghuni surga tadi menjawab, tidak demi Allah, saya tidak mengenalmu. Kok ada tahu lawan ikam? Siapa ikam itu? Nah. Siapakah kamu? Lalu laki-laki dari penghuni neraka tadi menjawab, aku adalah orang yang kamu melewati aku di dunia, lalu kamu minta minum kepadaku seteguk air, maka aku beri minuman kepadamu. Ingatlah ikam dulu kehausan nak minta banyu, aku beri banyu dalam dunia itu. Ingat lagi kamu kau biarkan minum di warung dulu tuh. Laki-laki penghuni surga jadi berkata, aku telah kenal. Oh ingat, aku dulu pernah diberi ikam makanan, diberi ikam duit, diberi ikam banyu. Pernah. Aku telah kenal. Laki-laki dari penghuni neraka berkata, mohonkanlah syafaat bagiku, dengan demikian itu pada Tuhanmu. Coba pang aku ini tolong nah supaya dikeluarkan dari neraka nih. Nah urusakan lawan Tuhan tuh, supaya aku ini dikeluarkan dari neraka ini. Maka laki-laki dari penghuni surga itu memohon kepada Allah Ta'ala seraya berdoa. Laki-laki penghuni surga tadi, orang surga itu apa yang hendak dikabulkan Tuhan. Orang dalam surga. Lalu aku seraya berdoa, sesungguhnya aku melihat kepada penduduk neraka, lalu aku dipanggil oleh seseorang laki-laki dari penghuninya. Ia berkata, apakah kamu mengenalku? Lalu aku menjawab, tidak, siapakah kamu? Laki-laki dari penghuni neraka itu berkata, aku adalah orang yang kamu pernah minta minum kepadaku di dunia, lalu aku memberi minuman kepadamu. Maka mohonkanlah syafaat bagiku di sisi Tuhanmu. Maka berilah syafaat kepadaku pada orang itu. Maka Allah memberi syafaat kepadanya pada orang itu, lalu disuruh dengannya, lalu ia dikeluarkan dari api neraka tadi. Jadi ini mengurusakan lawan Tuhan. Orang surga ini berdoa lawan Tuhan, ini kabulkan Tuhan. Ya Allah, itu ada di neraka orang yang pernah berjasa lawan hamba dalam dunia, maka berilah hamba syafaat untuk bisa menolongnya. Nah, jadi Tuhan keluarkan dia, bangkitkan dia dari neraka. Nah, jadi ini artinya hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau bersedekah itu bersedekahlah kepada orang yang takwa lawan Allah. Nah, kalau hendak memberi hadiah, memberi hadiahlah kepada orang yang takwa kepada Allah. Ini kini di akhirat dibantunya. Nah, kalau orang takwa ininya mati ke surga,
kita di sana susah, kita bisa minta bantuan, minta syafaat kepadanya. Makanya jar Nabi, kalau engkau memberi, berilah kepada orang yang takwa. Karena itu bisa diharapkan syafaatnya di akhirat kaina. Nah jadi bersedekah, berwakaf, berhadiah itu membangun sekolahan, membangun masjid, membangun pesantren. Nah itu perlu juga sebagai amal jariah, sebagai amal jariah. Tapi di akhirat kayaknya masjid pesantren itu nya kada memberi syafaat. Nya kada ada pang di pesantren surga kada ada lagi. Di surga itu kada ada lagi masjid, kada ada lagi pesantren, nya kada kau memberi syafaat. Cuma bersedekah untuk masjid, untuk pesantren itu jadi amal jariah. Jangan semuaan di situ duit dihabiskan. Nah, sebagian di duit ini diberiakan kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Karena itu yang bisa menolong kita di waktu di akhirat. Nah, itu yang bisa membantu. Kada masjid itu kada pesantren itu kada gini membantu di akhirat. Yang bisa memberi syafaat itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi umumnya kita ini kada wani memberi orang saleh itu duit, kada wani. Menyawani memberi juga menyuruh maka sampai yang hajat nah hanya memberi 100.000. Memberi wara itu kada wani. Tapi kalau urusan membangun masjid wani aja 100 juta, wani aja mula pesantren 1 miliar wani aja. Padahal di akhirat memberi syafaat kena manusia ini. Kada pesantren itu kada masjid itu kada. Nah, jadi jangan semuaan sedekah itu digunakan untuk macam-macam bangunan itu. Mesti ada ini orang-orang yatim, ada orang-orang salih, ada orang-orang fakir yang takwa kepada Allah. Itu mesti diberi duit juga. Beri duit wara, jangan disuruhi. Jangan disuruhi. Ini beri 1 juta, bacakan jasa hatam Quran. Lapah pada sahatam itu Quran bacakan. Disuruh dulu hanya diberi duit. Jadi pahalanya habis sudah dunia kada ada lagi. Nang dimaksud bahar itu hadiah mutlak, memberi wara kalau ada iming-iming apa-apa, kalau ada suruhan apa-apa. Nah itu jarang ada orang nang wani, jarang ada orang beri duit 1 juta, memberi wara itu ngalih mencari manusia. Zakat lain lagi, zakat itu kewajiban, zakat itu kewajiban kita. Kalau kata dikalawarakan kita dimakannya zakat itu di akhirat kita. Ini hadiah sedekah yang semata-mata kita menginginkan agar di akhirat kita dapat syafaatnya. Kalau inya itu menjadi ahli surga, kita susah di sana. Nah, jadi kebiasaan kita itu kada wani memberi orang itu duit. Namun memberi bangunan tuh wani aja. Memberi masjid wani benar, memberi kaumnya kada wani. Dan cakanya kada ada kaum siapa nama haragu masjid itu. Nah, bangun masjid misalnya kaumnya diumrahkan kaumnya digaji sebulan berapa umpamanya. Ulama ini memberi kaumnya kada wani. Membangun masjidnya wani aja 1 miliar misalnya. Padahal masjid itu kada ada berfungsi, kada bagus, mungkin kada ada kaumnya nang tukang azannya, kadang-kadang si kaum ini jadi imamnya, si kaum itu juga tukang sapui kaum itu juga. Nah memberi kaum kada wani, paling wani bejakat kan setahun sekali. Nah itu cara berpikir nang salah ngarannya. Entah pandang hanya amal jariah. Memberi kaum yang beri makannya habis saya pahalanya, memberi masjid ya lawas sampai mati ada pahalanya. Bujur aja itu. Tapi kaum ini punya ke surga, kena mati kita ke neraka, inya mau angkat di neraka. Masih kaum nang kita bari ini. Nah macam ini contohnya. Nah karena suah memberi minum aja, nah kawa memberikan syafaat. Nang diberi minum itu disuruhnya minta lawan Tuhan. Nah ikam ahli surga ikam kabul doa.
mintakan lawan Tuhannya aku di neraka. Nah dimintakannya lawan Tuhan dikabulkan oleh Allah, lalu disuruh dengannya, lalu ia dikeluarkan dari api neraka. Ya ada kisah kisah 2-3 laki-laki. 3 laki-laki ini orang yang sosial, orang alim, orang nang gugur disabilillah, gugur disabilillah, jihad, hendak masuk surga. Bertiga nih, bertiga. Datang malaikat, malaikat ikan nang bertiga nih siapa nah hendak berdahulu ke surga. Ujar nang laki-laki nang sosial ini, aku dulu ke surga. Nah pagaran ini kamu hendak ke surga berdahulu. Aku sosial, aku banyak membantu ini, maulah masjid, maulah macam-macam. Jadi aku nang mestinya ke surga dahulu. Ujar malaikat, siapa nang madahkan lawan ikam? Membantu masjid tu baik, membersedekah bagus, siapa nang madahkan? Ini tuan guru ni nang madahkan nah. Nah mestinya tuan guru berdahulu nang ke surga kada mau ikam. Kada mau ikam. Jernang orang gugur fisabilillah, aku nang ke surga malaikat berdahulu. Aku ini belumuran darah mati tekana pedang orang membela agama Islam. Mestinya aku nang dulu masuk surga itu. Ujar malaikat, siapa garang nang madahkan lawan ikam bajihad itu surga balasannya. Tuan guru juga madahkan. Nah mestinya tuan guru juga nang ke surga itu berdahulu. Jadi jernang badua ini mengkait tuan guru ya berdahulu, ayo berdahulu. Badahulu tuan guru tadi, si alim ini badahulu sampai di pintu surga. Udah si alim kada pantas aku nih masuk surga badahulu. Aku nih maajar di dunia dahulu, melajari orang di dunia. Sinang sugih tadi mau ongkusi aku. Aku di dalam dunia mengajar bisukan tengah hari malam mengajar ilmu, tapi urusan rumah tanggaku nang sugih tadi nang mau ongkusi, sehingga aku kada bercarian lagi, tahu mengajar aja karena ada nang mau ongkusi rumah tangga nang si sugih tadi. Kada pantas aku masuk surga pada hulu, baik nang sugih tadi ada hulu akan. Nah jadi orang alim tadi mundur juga. Ya wahai malaikat ni baik nang sugih na jeneng ka surga dahulu. Kenapa? Ini malaikat, aku tuh kada kawaju maajar, dakanya kada inya nang maungkusi anakku, biniku inya samuan maungkusi. Jadi kada patut aku berdahulu. Nah, jadi orang nang sugih nang kaya tadi nang berdahulu masuk ke dalam surga. Nah, kenapa? Berkat syafaat orang nang berilmu ini juga. Nang berilmu ini bakalah aturannya si din berdahulu. Nah cuma karena syafaatnya lalu si orang sugih tadi nang berdahulu. Nah itu contohnya sama lawan nang orang nang pernah berjasa kepadanya lalu dia minta bantuan bahwa dilepaskan daripada siksa atau huru-hara di hari kiamat itu. Dari Anas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalun nas khurujan idza bu'itsu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubashiruhum idza ya'isu liwa'ul hamdi yawma idzin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi wala fakhra. Artinya, aku adalah orang yang pertama keluar dari kalangan manusia apabila mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Aku adalah juru bicara mereka apabila mereka datang kepada Allah. Karena waninya menghadap Allah itu. Nabi kita aja nang kau bebandir. Nabi Ibrahim tuh kayak apa hebatnya. Nabi Adam, Nabi Musa. Di sana kalau kau bepandir, jadi juru bicaranya yang bisa bepandir lawan Allah itu hanya Nabi kita. Ana khatibuhum, aku adalah pemberi berita gembira kepada mereka apabila mereka putus asa. Nah, ini sudah putus asa.
amal kebaikan sudah ringan, amal kejahatan sudah menang, putus asa, kayaknya aku kan neraka sudah mati. Nah ini amal sudah kalah. Nah nabilah yang memberati timbangan kebaikan itu, sehingga ini jadi selamat. Bendera pujian pada hari itu di tanganku, aku adalah yang termulia dari anak Adam atas Tuhanku, dan tidak ada kesombongan bagiku. Nabi artinya berkisahnya. Nabi ini berkisah tentang kemuliaan sidin. Bukan sombong kada ya Nabi. Bukan sombong. Sidin berkisah bahwa aku orang paling mulia, aku orang yang ini, aku orang itu. Bukan sombong kada. Cuma supaya ikam tahu bahwa itulah kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud Nabi berkisah-kisah, itu bukan Nabi beragak kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni aqumu baina yaday rabbi azza wa jalla fa uksa hullatan min hulalil jannah thumma aqumu an yaminil aras laisa ahadun minal khalaiq yaqumu dzalikal maqam ghairi. Artinya sesungguhnya aku berdiri di hadapan Tuhanku azza wa jalla, lalu aku diberi pakaian dari pakaian-pakaian surga. Kemudian aku berdiri di sebelah kanan aras Allah. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang berdiri di tempat itu selain aku. Nah, ini kemuliaan Nabi kita lagi. Nah, kekhususan Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kada diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sekelompok dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu beliau. Lalu beliau keluar, sehingga ketika beliau dekat dengan mereka, maka beliau mendengar mereka tukar pikiran. Sahabat ini bertukar pendapat, muzakarahnya kita membahas sesuatu masalah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar pembicaraan mereka. Sebagian mereka berkata, menakjubkan sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan dari makhluknya seorang kekasih. Dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi jarang saya kongni, menurut pendapatku Nabi yang paling mulia itu sudah Nabi Ibrahim, itu kekasih Allah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan sampai di dalam kubur ditanya, waman Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim itu? Waman Ibrahim al-Khalil. Pertanyaan munkar nakir kepada orang mati nih. Siapa itu Ibrahim al-Khalil? Siapa itu Ibrahim al-Khalil? Apa jawaban kita di situ? Abi kita kan, abah kita. Maksud abah itu abah agama artinya. Yang lain berkata, apa yang lebih menakjubkan daripada pembicaraan Nabi Musa? Dia berbicara dengannya sesuatu pembicaraan. Kalau menurut aku Nabi Musa itu lebih hebat juga, karena dia bisa bicara dengan Allah. Yang lainnya kan ada. Yang lain berkata, maka Nabi Isa adalah kalimatullah dan ruhnya. Kalau menurutku Nabi Isa itu Nabi yang langsung Allah meniupkan ruhnya ke dalam Maryam. Yang lain berkata Adam dipilih oleh Allah. Menurutku Adam itu langsung dibikin oleh Allah. Kada melalui abah mama. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam, dan beliau bersabda, qad sami'tu kalamakum wa ta'ajjubakum, inna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik, wa Musa najiyullah wa huwa kadzalik, wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa huwa kadzalik, wa Adam istafahullah wa huwa kadzalik, ala wa ana habibullah wa la fakhra,
wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhra wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in yaumal qiyamah wala fakhra wa ana awwalu man yuharriku halqal jannah fayaftahullah li fa'adkhuluha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wala fakhra wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhra. Nah, ujar Nabi, artinya aku telah mendengar pembicaraan kalian. Aku mendengar yang bepandiran tadi ya Nabi, dan kekaguman kalian. Saya mengagumi Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, mengatakan Nabi Musa karena dia langsung bisa berbicara dengan Allah. Saya mengagumi Nabi Isa karena dia ruhullah. Aku mendengar semuaan itu jar Nabi. Sesungguhnya Ibrahim adalah kekasih Allah, dan ia memang demikian. Memang demikian jar Nabi. Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Musa adalah orang yang dibisiki oleh Allah, dan ia memang demikian. Musa lah yang bisa berbicara dengan Allah. Dan Isa adalah ruhullah dan kalimatnya, dan ia memang demikian. Dan Adam telah dipilih oleh Allah Ta'ala, dan ia memang demikian. Jadi Nabi yang samuan ikan bicarakan tadi itu bujur. Samuan ikan panjarakan tadi aku mendengar, dan memang demikian. Ingatlah jar Nabi, aku adalah kekasih Allah, dan tidak ada kesombongan bagiku. Jar Nabi kadang aku mensombongna, aku ini kekasih Allah juga. Dan aku adalah pembawa liwa'ul hamdi pada hari kiamat. Kayaknya di hari kiamat itu ya Nabi, aku yang membawa panji-panji itu. Nabi-nabi semuaan di bawahku. Nabi siapapun semuaan di bawahku ya Nabi. Aku yang memegang panji-panji, tungkat komando itu di tanganku bahasa kitanya. Tungkat komando itu. Misal kepala tentara itu ada yang berisi tungkat komando. Itu pemimpin tentara itu. Semua yang lain yang kada bisi tungkat itu tunduk lawan yang bisi tungkat komando itu. Nah itu laksana liwa'ul hamdi. Jar Nabi di hari kiamat itu aku kayaknya yang memegang tungkat komando itu. Semua nabi lain tunduk kepadaku, dan tidak ada kesombongan bagiku. Kada sombong pang aku jar Nabi, kada sombong. Dan aku adalah orang pertama pemberi syafaat, dan orang yang pertama diberi syafaat. Artinya Nabi orang yang pertama memberi syafaat kepada manusia. Beliaulah orang yang pertama yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Nah, nabi-nabi lain mana ada beparak, mana ada wani bepandir lawan Tuhan. Dan tidak ada kesombongan bagiku. Dan aku adalah orang pertama yang menggerakkan bundaran di pintu surga, yang mengetuk pintu surga. Nyelawang itu diumpamakan pintu surga itu dengan lawang di dunia nih. Lawang orang bahari itu ada kayak lingkaran yang rantai ini tuh, nah sagan mengatuk lawang. Nah kalau begantung biasa nang, jadi bila mengatuk, nah itu dipukulakan ke lawang tuh. Mau mengatuk lawan ini kan berbunyi, lawangnya kanda. Ada spesial wasi bulat. Nah itu digutak-gutak supaya mendengar nang di dalam. Nah di surga itu ya macam itu. Surga itu berkunci. Kadang kau membukanya. Nah jadi akulah jar Nabi orang pertama yang menggerakkan bundaran di pintu surga, maka Allah membuka bagiku pintu surga itu. Lalu aku memasukinya, dan bersamaku orang-orang mukmin yang fakir, orang-orang mukmin yang fakir yang taat kepada Allah.
ini terdahulunya ke surga nang fakir nang taat ini. Kenapa? Karena kada banyak pikul tanggung jawabnya, kada tenang dipertanggungjawabkannya. Rumah mengontrak, kendaraan ada bisi, baju kada banyak, pakaian kada banyak. Nah, apa yang pertanggungjawabannya di sisi Allah? Kemudian kita bisi rumah 5-6 buah. Nah, berapa tanggung jawabnya? Bisi kendaraan, bisi macam-macam, toko macam-macam. Kadudin itu ke surga, urusan banyak. Dan di mana aja nih tuh orang naik haji ke banyaknya barang, pelambatnya tuh urusan. Orang dua buting aja bawa tas, ini 10, pelambatnya nih. Pemeriksaannya banyak. Nah, jadi jar Nabi, aku yang memulai masuk surga itu bersama orang-orang mukmin yang fakir, dan tidak ada kesombongan bagiku, dan aku adalah orang yang termulia di antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, dan tidak ada kesombongan bagiku. Jadi Nabi kita ini supaya sahabat-sahabat ini tahu bahwa Nabi kita itulah Nabi yang paling mulia di sisi Allah, Nabi yang paling banyak diberi kekuasaan oleh Allah. Ayo mengagumi nabi-nabi lain, kagumi Nabi Ibrahim, kada apa-apa, disuruh aja kita mengagumi Nabi Musa karena beliau bisa berbicara dengan Allah. Kita mengagumi Nabi Isa, tapi kita harus ingat bahwa semuaan itu nabi-nabi di bawah komando Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita mengingatkan itu supaya jangan ada nabi-nabi lain yang dianggap lebih hebat daripada Nabi kita. Nah, kemudian sifatul haud ini sifat tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal dzikri ba'dahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك